menjelaskan mengenai monoclinic base centered dan cubic face centered. Pertama yaitu monoclinic base centered. Nah, bisa kita lihat di sini, monoclinic base centered ini memiliki 8 titik isi dan memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di antara ketiga sumbu ini membentuk 3 sudut, yaitu sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Sudut alfa terbentuk dari sumbu Y dan Z, kemudian sudut beta oleh X dan Z, kemudian sudut gamma dibentuk oleh sumbu X dan Y. Kemudian, monoclinic base center ini berbeda dengan monoclinic primitif karena monoclinic primitif itu memiliki hanya 6 titik isi, tapi untuk base center ini memiliki 8 titik isi. Nah, jika kita melihat atau mengetahui lokasi koordinat titik atas yang ini, nah dihitung dari sumbu X yaitu setengah, dari sumbu Y yaitu setengah, dan dari sumbu Z yaitu 1. Jadi titik koordinatnya setengah, setengah, 1. Kemudian untuk lokasi titik kisi yang bawah yaitu X-nya setengah, Y-nya setengah, dan Z-nya 0 karena tidak ke atas. Jadi titik koordinatnya setengah, setengah, 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cubic face centered. Dinamakan cubic face centered karena setiap muka itu memiliki 1 atom. Nah, setiap muka di sini 1, 2, 3. Nah, setiap muka di sini memiliki 1 atom. Ada 6 atom tambahan di setiap muka kubus ini. Nah, yang tentunya berbeda dengan cubic primitif dan cubic base centered. Cubic face centered ini memiliki sudut yang sama, yaitu 90 derajat, dan sisi-sisi yang sama, yaitu A sama dengan B sama dengan C, dan sudut yang sama, alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Kemudian, di setiap sudut di sini itu dipenuhi oleh 1/8 atom. Jadi, jika kita kalikan 1/8 dikali 8 yaitu 1. Kemudian, untuk atom ini yaitu setengah. Jadi, jika kita kalikan setengah kali 6 yaitu 3. Nah, jika kita tumpuk kisi kristal ini dengan kisi kristal yang lain, maka akan terlihat bahwa satu atom dikelilingi oleh 12 atom. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kisi trigonal dan kisi heksagonal. Untuk yang pertama, di sini kisi trigonal kurang lebih seperti ini bentuknya. Kisi trigonal ini mempunyai nama lain yaitu rombohedra. Trigonal mempunyai perbandingan sumbu A sama dengan B sama dengan C, dan memiliki sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat dan sumbu gamma 120 derajat. Hal ini berarti pada kisi trigonal sudut alfa dan sudut beta saling tegak lurus dan membentuk 120 derajat terhadap sumbu gamma. Penggambaran dengan menggunakan proyeksi ortogonal, kisi trigonal ini memiliki perbandingan A banding B banding C itu sama dengan 1:3 banding 6. Yang artinya pada sumbu A ditarik garis dengan nilai 1, pada sumbu B ditarik garis dengan nilai 3, dan pada sumbu C ditarik dengan nilai 6. Angka-angka ini merupakan perbandingan dan bukan menjadi patokan nilai. Dan pada contoh mineral dengan kisi trigonal ini yaitu tourmaline dan cinnabar.
Baik, untuk yang kedua yaitu kisi heksagonal. Kurang lebih seperti ini. Kisi heksagonal ini mempunyai 4 sumbu kristal, di mana C tegak lurus terhadap ketiga sumbu lainnya. Sumbu A, B, dan D masing-masing membentuk sudut 120 derajat terhadap satu sama lain. Kisi heksagonal ini memiliki perbandingan A sama dengan B tidak sama dengan C, yang artinya A sama dengan B memiliki panjang yang sama dan tidak memiliki panjang yang sama dengan C. Dan sudut kristalografinya alfa sama dengan B yaitu 90 derajat dan pada gamma 120 derajat. Hal ini berarti sudut alfa dan beta tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu gamma. Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi ortogonal, kisi heksagonal ini sama seperti halnya dengan trigonal, yaitu memiliki perbandingan A banding B banding C, yaitu 1:3:6. Yang artinya pada sumbu A ditarik garis dengan nilai 1, pada sumbu B ditarik garis dengan nilai 3, dan pada sumbu C ditarik dengan nilai 6. Lalu contoh mineral dari kisi heksagonal ini adalah hematit, kalcit, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Yoga Perdana. Saya dari Pendidikan Kimia semester 5 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kisi kristal, terutama sistem kristal kubik. Dalam kristalografi, sistem kristal kubik atau isometrik itu merupakan sistem kristal di mana sel satuan berada dalam sebuah bentuk kubus. Nah, sistem ini juga merupakan sistem yang paling sederhana dan umum ditemukan terutama pada kristal dan mineral. Sebetulnya terdapat tiga macam kristal kubik ini. Namun saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama yaitu ada kristal kubik sederhana atau primitif kubik. Yang kedua yang akan saya jelaskan ialah BCC atau Body Centered Cubic atau kubus berpusat badan. Nah, jadi panjang rusuk ini jika di dalam kisi kristal disebut A, B, dan C. Nah, A ini merupakan sumbu. Nah, jika tidak terlihat, A ini ke depan merupakan sumbu A, sumbu X. Nah, sementara untuk B, sumbu Y ke atas atau C ialah sumbu Z. Nah, dalam kubus ini terdapat pembentukan sudut-sudut, yaitu ada sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Sudut alfa yaitu sudut yang dibentuk antara sumbu Z dan sumbu Y. Jadi ini merupakan sudut alfa. Sementara untuk sudut beta yaitu sumbu X dan sumbu Z. Ini sudut beta. Sisanya yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y ialah sudut gamma. Nah, pada sistem kubus sederhana ini terdapat 8 titik kisi, yang dimana setiap kisinya itu diisi oleh sebagian atom. Nah, atomnya satu atom itu dibagi menjadi 8, sehingga dalam satu titik kisi ini terdapat 1/8 bagian atom. Jadi dalam satu kubus ini, untuk kubus sederhana
memiliki satu atom karena 1/8 dijumlahkan semuanya dikali 8. Jadi 8/8 ialah 1. Jadi dalam satu kubus ini merupakan terdapat satu atom saja. Sementara untuk BCC atau body centered cubic, nah terdapat pusat di tengahnya, yang dimana dalam pusat ini dihitung satu atom. Jadi karena ini 1/8 yang telah dihitung tadi menjadi 8/8 menjadi satu atom. Nah, ditambah lagi dengan satu atom di sini, berarti terdapat dua atom. Sekian penjelasan saya mengenai sistem kristal kubik, terutama kubus sederhana dan body centered kubik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Sabila Rusda dari Pendidikan Kimia semester 5B. Material zat padat dapat diklasifikasikan berdasarkan keteraturannya, di mana ion atau atom tersusun secara teratur antara atom yang satu dengan atom yang lainnya, atau biasa kita sebut dengan kristal seperti intan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu dari tipe kisi 3 dimensi, yaitu sistem ortorombik yang memiliki jumlah titik isi sebanyak 4. Seperti pada digambar, ada 4 buah titik kisi dari ortorombik, yaitu kisi primitif atau sederhana, kisi body centered, kisi face centered, dan kisi base centered. Namun di sini akan divisualisasikan oleh saya hanya 2 saja, yaitu kisi primitif atau sederhana dengan notasi P dan kisi body centered dengan notasi I. Nah, teman-teman, di sini ada salah satu visualisasi dari sistem ortorombik dengan visualisasi titik isi primitif atau sederhana, di mana titik isinya itu hanya terletak pada sudut-sudutnya saja. Untuk ortorombik ini memiliki sisi X tidak sama dengan Y dan juga tidak sama dengan Z. Jadi masing-masing sisinya itu ukurannya berbeda. Namun untuk batasan sudutnya antara sudut alfa dari Z dan Y, lalu beta antara X dan Z, dan gamma antara X dan Y itu sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, dan untuk yang kedua, di sini ada tipe isi kristal ortorombik dengan titik isi body centered atau dengan notasi I, yang posisi titik isinya itu sama dengan primitif atau sederhana, yaitu pada sudut-sudutnya. Namun dalam titik isi body centered ini terdapat tambahan, yaitu satu titik yang terletak di tengah-tengah pusat sel atau di pusat sel seperti ini, dan masih sama, yaitu sisi-sisi dari ortorombik ini tidak sama dengan, jadi masing-masing sisinya berbeda dan sudut-sudutnya sama dengan 90 derajat, hanya yang membedakan adalah titik isinya. Jumlah titik isinya selain pada sudutnya ada di tengah-tengah pusat sel. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melania Hasanah dari kelas 5B dengan NIM 11920800042. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem kisi kristal pada ortorombik terutama gitu ya. Nah, sistem ortorombik ini didasarkan pada 3 sudut yang berbeda yang tidak sama panjangnya dengan yang lain, yaitu garis A tidak sama dengan B dan juga tidak sama dengan C. Kemudian ortorombik ini membentuk sudut yang saling tegak lurus gitu ya, atau yang bisa kita katakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, sebenarnya ortorombik ini mempunyai 4 macam. Namun di sini saya akan menjelaskan 2 macam saja. Yang pertama ini adalah ortorombik body center. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan ada berapa titik kisi pada body center ortorombik ini. Nah, mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga yang di tengah itu ada 1, berarti 9.
Jadi dalam body center orthorhombic ini ada 9 titik isi. Nah, kemudian garis yang ini kemudian ke depan itu disebut juga dengan garis X gitu ya, atau sumbu A. Kemudian dari sini ke samping itu ada garis Y atau sumbu B, dan juga garis X, garis Z, dan juga sumbu C. Nah, yang akan membentuk sudut sebagaimana yang telah saya jelaskan. Nah, sudut yang dibentuk antara garis Y dan juga Z itu disebut juga dengan garis alfa, kemudian X dengan Z itu dengan beta, kemudian untuk garis Y dengan X itu disebut juga dengan sudut gamma. Nah, selain itu di sini juga saya akan menjelaskan ada berapa titik, ada berapa atom yang terdapat pada body center orthorhombic ini. Nah, kemudian yang di ujung ini, nah itu mewakili 1 dari 8 gitu ya, atau 1 dari 8 unit sel. Jadi kita hitung titik yang di ujung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka 1/8 dikali 8 itu 8/8 atau 1 atom. Nah, kemudian di tengah ini ada 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 atom. Jadi pada orthorhombic ini, orthorhombic body center ini terdapat 2 atom. Nah, kemudian yang kedua ini adalah orthorhombic face center, yang dimana ada titik-titik di setiap sisinya. Nah, mari kita hitung jumlah atom dari orthorhombic face center ini. Sebagaimana yang telah tadi kita hitung, bahwa yang di ujung ini bernilai 1 dari 8 unit sel gitu ya. Dan 1/8 dikali 8 itu 8/8 atau 1 atom. Nah, kemudian untuk yang di tengah ini itu bernilai 1 dari 2 gitu ya, atau setengah dari unit sel. Sehingga kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setengah dikali 6 yaitu 3. Jadi untuk yang di tengah ini itu ada 3 atom. Kemudian ketika kita gabungkan 3 atom, kemudian yang di ujung sini ada 1, jadi 4 atom. Jadi bisa kita simpulkan untuk orthorhombic face center ini ada 4 atom. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 11920-850 dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan juga menjelaskan mengenai sistem kristal berbentuk pentagonal. Penasaran teman-teman? Mari kita simak penjelasan saya di slide berikut ini. Oke, baik teman-teman, di sini saya telah membuat miniatur sederhana untuk menggambarkan bagaimana bentuk dari sistem kristal pentagonal. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasannya pentagonal itu dapat dikatakan sebagai kubus yang diperpanjang karena ia memiliki dasarnya berbentuk kubus tetapi memiliki tinggi yang berbeda, di mana panjang A sama dengan panjang B tidak sama dengan panjang C. A ini sepanjang sumbu X, B sepanjang sumbu Y, dan C sepanjang sumbu Z. Dengan besar sudutnya itu bisa kita nyatakan dengan A, sudut alfa itu di antara panjang Z dan juga Y, sudut beta antara X dengan Z, dan sudut lambda antara X dan juga Y. Nah, di mana semua sudut alfa, beta maupun lambda ini sebesar 90 derajat atau bisa kita gambarkan sebagai sudut siku-siku 90 derajat. Ya, seperti kalian bisa lihat di miniatur yang telah saya buat ini. Nah, baik teman-teman, tadi telah berkenalan ya selintas mengenai sistem kristal pentagonal. Nah, sistem kristal pentagonal ini dibagi menjadi dua. Untuk yang telah saya demonstrasikan sebelumnya, ini merupakan atau tergolong ke dalam pentagonal primitif atau sederhana. Karena apa? Karena titik-titik isinya menempati sudut dari pentagonal. Jadi berapa jumlah titik isinya? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lantas bagaimana sih cara kita menghitung jumlah atom dalam satu inti atau satu unit sel? Mari kita lihat. Teman-teman bisa perhatikan dengan baik ya. Pada bentuk pentagonal primitif atau sederhana ini,
mirip pula bentuknya seperti kubus ya, kubus primitif, di mana masing-masing atom pada setiap kisinya terdapat atom sudut berbagi dengan 8 sel yang lain. Jadi pada satunya itu ada 1/8 atom per sel. Karena 8 titik kisi, jadi kita bisa menghitungnya 1/8 dikali 8 sama dengan 1 atom dalam 1 unit sel ini. Oke teman-teman, untuk jenis kedua di sini ada pentagonal body center. Mengapa dikatakan demikian? Karena ia terdapat 1 titik kisi di bagian tengahnya, sehingga jumlah total kisinya ada 9 ya. Nah, pada titik kisi di tengah ini terdapat 1 atom badan atau body, ada 1 atom ya per selnya. Ia tidak bisa berbagi dengan sel lain karena terletaknya di tengah. Jadi jumlah atom pada pentagonal body center ini terdapat 2 atom. Nah, teman-teman, pada kondisi yang sebenarnya pentagonal ini ia memiliki axial ratio atau perbandingan sumbu A1 sama dengan A2 tidak sama dengan C, yang artinya panjang sumbu A1 sama dengan sumbu A2 tetapi tidak sama dengan sumbu C, dan juga semua sudut memiliki sudut kristalgrafinya alfa sama dengan beta sama dengan lambda-nya sebesar 90 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini semua sudut kristalografinya tegak lurus satu sama lain yang membentuk siku-siku seperti ini. Nah, kemudian sistem kristal pentagonal ini yang memiliki perbandingan sumbu A1 berbanding A2 dan berbanding C-nya 1 berbanding 3 berbanding 6. Artinya apa teman-teman? Artinya pada sumbu A1 ditarik garis dengan nilai 1, A2 ditarik garis dengan nilai 3, dan C jika ditarik garisnya dengan nilai 6. Ini nilai bukan patokan ya, tapi hanya perbandingan. Jadi sudut antara A1 dengan A2 ini 90 derajat, dengan A2 dan A3 90 derajat, dan sudut A3 dengan A1 90 derajat. Nah, sedangkan antara sudut A1 dengan min A2 ini ada 30 derajat. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu A1 memiliki nilai 30 derajat terhadap sumbu min A2. Teman-teman bisa perhatikan gambar sistem kristal pentagonal ini seperti yang ada di sebelah kanan saya ya. Nah, untuk selanjutnya pada sumbu C, tetragonal ini memiliki simetri totalnya maksimalnya 4. Mengapa 4? Karena jika titik ini ya, titik C misalkan ketika diputar 90 derajat akan memiliki penampakan yang sama. Jadi tetragonal ini memiliki simetrinya berjumlah 4. Selanjutnya ada rotasi inversi. Tetragonal seperti yang telah saya bahas sebelumnya memiliki simetri putar maksimalnya 4. Sehingga tetragonal ini ia memiliki rotasi inversi juga 4. Misalnya ketika saya memiliki titik di sebelah sini, saya rotasikan sejauh 90 derajat terhadap sumbu C. Setelah itu ketika kita diinversikan, sehingga jalur perpindahnya juga akan melewati titik pusat ini, Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Winata Hakim dari kelompok 5 kelas 5B. Dalam video ini saya akan menjelaskan 2 buah sistem kristal. Nah, yang pertama adalah sistem kristal triklinik. Sistem kristal triklinik ini termasuk tipe sel unit primitif. Panjang dari setiap sisi dari sistem kristal ini berbeda-beda, oleh karena itu sisi A tidak sama dengan sisi B, tidak sama dengan sisi C. Adapun sudut yang terbentuk pada sistem kristal ini adalah alfa, beta, dan gamma dengan besar sudut yang berbeda-beda, sehingga sudut alfa tidak sama dengan sudut beta, tidak sama dengan sudut gamma. Adapun untuk sudut alfa terbentuk di antara sisi B dan C, atau di antara sumbu Y dan sumbu Z. Disinilah letak dari sudut alfa. Kemudian untuk sudut beta terbentuk di antara sisi C dan sisi A, atau di antara sumbu Z dan sumbu X. Di
Disinilah letak dari sudut beta. Lalu yang terakhir, sudut gamma terbentuk di antara sisi A dan sisi B, atau di antara sumbu X dan sumbu Y. Maka dari itu, disinilah letak dari sudut gamma. Lalu yang kedua adalah sistem kristal monoklinik. Sistem kristal ini memiliki 8 titik kisi kristal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti halnya sistem kristal triklinik tadi, panjang dari setiap sisi sistem kristal monoklinik pun memiliki panjang yang berbeda-beda, di mana sisi A tidak sama dengan sisi B, tidak sama dengan sisi C. Dan untuk sudut yang terbentuk, ialah sudut alfa yang terbentuk di antara sisi B dan sisi C, maka letak sudut alfa terletak di bagian sini. Dan untuk sudut gamma terbentuk di antara sisi A dan sisi B, yakni pada sumbu X dan Y. Sudut gamma berada di sini sama dengan pi radian per 2, sehingga besar sudut alfa dan sudut gamma ialah 90 derajat. Sedangkan untuk sudut beta yang terbentuk di antara sisi C dan sisi A, atau di antara sumbu Z dan sumbu X, ini sebesar 120 derajat. Maka dari itu, sudut alfa sama dengan sudut gamma sama dengan pi radian per 2 atau 90 derajat, tidak sama dengan sudut beta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.